Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bapak akan menjelaskan cara atau prasat tentang pemasangan kateter. Sekali lagi, sebenarnya pasti kalian sudah pernah semuanya mendapatkan teknik bagaimana cara pemasangan kateter, entah itu bagi yang reg B, di mana sudah mendapatkan pada saat kalian diploma 3 keperawatan, atau pada bagi semester 5 karena atau semester 2 ya, maksudnya untuk KMB 2. Karena sebelumnya pada mata kuliah KD 2 atau KDK 2 itu pasti sudah pernah dapat tata cara bagaimana cara pemasangan kateter. Nah, cuman sebenarnya bedanya ini nanti Bapak akan hanya menggunakan kateter yang triple lumen atau yang selangnya 3 ujungnya ya. Fungsinya untuk apa? Karena ini nanti sekaligus untuk pelaksanaan irigasi bladder atau mencuci kandung kemih pada pasien gitu. Mungkin langsung saja, ingat untuk pemasangan kateter itu merupakan tindakan yang steril. Jadi kita harus memastikan nanti kita menggunakan dua jenis sarung tangan atau handphone. Yang pertama adalah sarung tangan bersih, di mana kita gunakan untuk mempersiapkan pasien. Kemudian sarung tangan steril, di mana kita untuk pelaksanaan pemasangan kateternya seperti itu. Seperti biasa, setiap tindakan pasti kita harus ada beberapa langkah, antara lain prainteraksi, kemudian tahap interaksi, kerja, dan terminasi atau evaluasi. Yang pertama adalah prainteraksi. Prainteraksi adalah sebelum ketemu pasien. Apa sih yang harus kita siapkan sebelum kita ketemu pasien? Yang pertama adalah kita harus mempersiapkan alat-alat. Yang paling penting adalah ini kateternya, kemudian clean bagnya, jelly ini kita menggunakan yang lidocaine jelly sebaiknya ya, jangan menggunakan jelly yang biasa, karena pada saat kita menggunakan jelly yang biasa itu jellynya tidak memiliki efek sebagai anti nyeri. Kemudian spet ini untuk mengembangkan balon. Kemudian aquades, karena ini kita anggap aquades saja nanti ya. Intinya adalah kita mengembangkan balon pada pasien. Nah, kemudian harus yang kalian ingat juga ada dua jenis yang namanya untuk mengembangkan balon. Ada yang menggunakan nal atau jarum, ada juga tidak menggunakan jarum. Untuk yang setiap yang triple lumen biasanya dia pasti menggunakan jarum, karena dia di sini tidak ada tempat untuk tanpa jarumnya. Kemudian untuk yang ada jarumnya dia ada kayak keras di atas sini. Kemudian nanti di ujung jarum ini kita tinggal pasangkan saja. Jadi kita wajib menyiapkan spetnya 10 cc harusnya ya, spet 10 cc untuk mengembangkan balon nanti. Itu yang harus ada jarumnya. Seandainya nanti kateter kalian itu menggunakan jarum, kita sudah siap ada jarumnya gitu. Kemudian plester ini untuk memfiksasi kateter di paha pasien. Kemudian kita mempersiapkan untuk desinfeksinya lumayan banyak, yaitu ada alkohol maupun ada alkohol swab ataupun ada betadine ya. Dan spoon ada dua jenis, ada yang bersih, ada yang steril. Ini yang bersih. Oke. Ya. Baiklah. Sebenarnya kurang satu lagi bengkok, tapi nggak apa-apa, bengkoknya kita singkirkan aja di sebelah. Baiklah, setelah prainteraksi persiapan selesai, selanjutnya kita mempersiapkan pasien. Jadi kita kaji kebutuhan pasien. Pasiennya tuh kebutuhan dasarnya apa sih? Pasien tidak biasanya kalau ini kasus di KMB 3 regular B ataupun KMB 2 itu biasanya dia pasiennya tuh setelah atau baru saja mengalami yang namanya tindakan TURP atau transuretral resection untuk tindakan pada pasien BPH. Jadi setelah pasien terpasang kateter, setelah BPH itu kita pasang kateter untuk tindakan irigasi. Tapi kita anggap aja ini tidak perlu untuk tindakan irigasi. Jadi untuk kateter biasa dulu aja nggak apa-apa. Jadi setelah kita kaji kebutuhan pasien, memang kita pastikan bahwa pasien memang menerima order untuk pemasangan kateter. Yang selanjutnya adalah kita harus mengkaji namanya risiko untuk pecah uretra, karena
Ada beberapa kasus pasien, apalagi yang sudah tua, biasanya laki-laki yang sudah tua itu biasanya pada saat pasien itu mengalami BPH itu dia terjadi pengerasan pada uretra. Jadi pada saat kita pasang kateter itu nanti akan agak keras, sulit, susah. Kemudian kalau kita paksa nanti bisa pecah atau struktur apa? Ya pecah lah, struktur uretranya pecah gitu. Oke, langsung saja kita mulai. Setelah kita penetrasi sudah, kemudian kita bawa bawa alat ke ruang pasien, kemudian kita langsung interaksi kepada pasien. Kita perkenalkan dia dulu. Assalamualaikum Bapak. Mohon maaf, aku berada dengan Pak Yudi. Kita harus konfirmasi nama pasien benar atau tidak. Kalau benar, berarti kita pastikan lagi gelangnya apakah benar namanya pasien Bapak Yudi gitu ya. Mohon maaf Pak Yudi, perkenalkan saya Perawat Joko. Hari ini saya akan melakukan tindakan pemasangan kateter karena untuk membuang atau membersihkan urin yang ada di atau menghabiskan, karena Bapak kan susah BAK tadi Pak ya. Jadi kita akan mencoba atau membantu Bapak agar mudah dalam BAK atau buang air kecil. Apakah Bapak bersedia? Kita konfirmasi. Kita inform concern apakah Bapak bersedia atau tidak. Oke, bersedia. Kalau sudah bersedia, kita siapkan ruangannya. Kita pastikan karena ini agak sensitif, jadi kita pastikan semua ruangan semua scanner terpasang. Setelah itu kita cuci tangan yang pertama, cuci tangan 6 langkah. Kemudian kita pasang handscoon bersih. Tujuannya untuk apa? Handscoon bersih tujuannya untuk mempersiapkan seluruh kegiatan yang non steril dulu. Kita sudah cuci tangan ini ya. Oke, karena sepertinya handscoonnya sempit, mungkin itu ukuran M ya. Anggap aja Bapak sudah menggunakan handscoon ya. Kita melaksanakan tindakan yang steril dulu. Apa sih yang steril itu? Yang pertama kita buka bagian bawah pasien, tapi jangan kita turunkan semuanya. Kita buka dikit saja seperti ini. Nanti setelah kita sudah menyiapkan semuanya, baru kita kita buka seluruhnya. Nah, ingat ini steril bawahnya steril. Jadi kita dalam keadaan on atau dalam keadaan steril kita bisa buka atasnya, yang mana itu yang tidak masuk ke pasien. Tujuannya untuk apa? Kita akan menyambungkan ujung selang kepada urine bagnya. Nah, ingat ini ada 3 jenis ya. Kalau dalam 3 jenis gini, mana yang ke urine bag Pak? Yang ke urine bag adalah pasti yang ada tulisannya. Yang ada tulisannya ini dia ke urine bag, karena dia ini yang keluar dari lubang yang ada di kandung kemihnya nanti. Sebatas ini ya, ingat ini ada plastik dalamnya lagi, jadi kita bisa pegang plastik ini. Kita cukup segini saja. Kemudian kita buka urine bagnya. Kita kencangkan dulu bagian bawah, karena biasanya ini tidak kencang nih. Jadi pada saat nanti kalau nggak kencang, nanti pada saat urin sudah keluar, dia akan bocor di sini. Dia ada 2 jenis, ada yang diputar, ada yang tarik dorong. Nah ini yang tarik dorong, jadi tinggal ke atas ke atasin gini aja, dia sudah kencang sendiri. Nah ini dia masih tertutup ya. Kita pasangkan ke yang tengah yang ada tulisan. Kita kencangkan. Oke, sudah terpasang. Kemudian kita letakkan ini menjuntai ke bawah. Ini kita taruh di atas. Kemudian kita siapkan plasternya. Ya, baiklah.
Ini sudah selesai dapat guntingnya. Kemudian kita potong plasternya, kita siapkan 2 seperti ini saja. Kemudian kita letakkan. Setelah itu untuk pemberian jelly itu ada beberapa cara. Jelinya ada yang langsung dimasukkan ke uretra pasien, kemudian langsung dimasukkan juga ke kateternya langsung masukkan. Ada juga yang diletakkan di tangan, kemudian nanti dioleskan di tangan. Ada juga yang menggunakan foam kecil seperti ini, ditaruh kemudian jelinya dioles-oleskan. Sebenarnya ada beberapa hasil penelitian yang mengatakan bahwa dengan memasukkan jelly ke dalam uretra itu langsung gitu ya, itu akan lebih mengurangi nyeri. Tapi sekarang sesuai dengan panduan kita aja, nanti kita letakkan di atas handscoon, kemudian nanti kita oles-oleskan dan kita masukkan dalam ke uretra pasien. Jadi prosesnya kita siapkan seperti ini saja dulu. Kemudian setelah kita pastikan semuanya sudah siap, selanjutnya baru kita ke pasiennya. Setelah kita pasien baru kita pasang. Oke, setelah kita siapkan tadi, pasiennya kita tutup dulu ya. Itu kita mempersiapkan dulu Aquades di di spet. Ingat, ini kita masih pakai handphone steril ya, bukan handphone steril. Kita mempersiapkan ini untuk mengembangkan balon kateternya nanti. Biasanya sih 10 atau sampai 15 cc, tapi karena ini kita menggunakan spet 5 cc, jadi kita tarik 6 cc saja. Kita siapkan. Oke. Setelah sudah kita siapkan, kemudian selanjutnya kita akan memasukkan kateternya ke dalam pasien, ke uretra pasien ya. Kita masih menggunakan handscoon bersih, kita turunkan baju pasien. Setelah itu, setelah semuanya sudah siap, baru kita memasang handscoon sterilnya. Handscoon sterilnya ini ukuran sudah bisa ya cara masang handscoon steril ya. Karena kita akan meletakkan nanti jelinya di tangan kita, jadi kita harus menggunakan handphone ukuran. Kita masukkan dua-duanya. Aduh, sobek lagi. Anggap aja Bapak sudah menggunakan handscoon dua-duanya ya, karena handscoonnya sobek, mungkin sudah terlalu lama. Ini steril. Nah, pada saat kita menggunakan handscoon steril seperti ini, kita boleh meng-on-kan atau men-non-sterilkan salah satu dari tangan kita. Yang kita non-sterilkan itu biasanya yang paling lemah atau yang tidak dominan. Nah, ini Bapak, karena Bapak tidak dominan sebelah kanan, sebelah kiri, jadi Bapak on-kan yang sebelah kiri Bapak untuk meletakkan jelly. Kemudian meletakkan jelly di sini. Setelah itu baru kita keluarkan kateter dari plastiknya dan kita olesi dengan jelly. Kita harus memastikan kateter ini tidak menyentuh barang apapun kecuali uretra pasien karena ini steril. Oke. Kemudian cara memasukkannya, kita harus menaikkan atau menegakkan penis pasien. Karena apa? Karena pada saat posisi seperti ini, uretra dengan kandung kemih itu tegak lurus sehingga akan lebih mudah masuk. Ini kita masukkan pelan-pelan sambil meminta bapaknya untuk menarik nafas, karena ini biasanya agak nyeri sedikit. Pak, tarik nafas Pak ya. Oke. Ini ya, bisa dilihat ya, dia masuk ke dalam.
Nah, tuh dia sudah keluar ke kandung kemih. Ini kita masukkan terus sampai ke ujung seperti ini. Nah, kemudian ini nanti akan muncul juga cairan, maksudnya apa namanya, cairan urinnya itu akan keluar langsung menuju ke urin bag. Setelah itu kita pegangi dulu, karena nanti kalau enggak itu akan lepas dianya. Kemudian kita ambil spet untuk mengunci atau menggunakan balonnya. Ingat, karena ini dia perlu nal atau perlu jarum, jadi kita tetap pasang jarumnya, tetap kita gunakan ya. Kita masukkan semuanya. Tuh, bisa dilihat ya. Bisa dilihat balonnya mengembang. Oke. Kemudian kita coba tarik perlahan-lahan untuk memastikan apakah dia nyangkut atau enggak. Ya, jadi kita tarik perlahan-lahan ya untuk memastikan apakah sudah terkunci atau belum. Nah, ini sudah tidak bisa ditarik, berarti artinya balonnya sudah mengembang dengan baik dan dia sudah terkunci di dalam. Oke, selanjutnya kita fiksasi di luar. Meskipun dia sudah ada fiksasi di dalam, kita juga harus memastikan luar juga terfiksasi dengan plester ya. Bagi yang kurang nyaman, karena di sini kan banyak jelly, jadi kita bisa lepas ya sebenarnya. Tapi sebaiknya sih kita pasang. Oke. Caranya menyilang ya, biar lebih rapi. Oke, kemudian urin bagnya kita ikatkan di bed pasien. Dan ingat, urin bag tidak boleh lebih tinggi dari posisi bladder pasien atau kandung kemih pasien. Pada saat dia lebih tinggi, nanti urin yang ada di dalam urin bag itu akan bisa jadi kembali lagi ke pasien, dan itu tidak boleh. Jadi pastikan urin bag selalu lebih rendah daripada pasien. Oke. Kemudian begini, karena kita menggunakan yang triple lumen, ini wajib kita tutup sebenarnya pada saat kita memasang tadi. Karena apa? Karena kalau nggak kita tutup, dia urin juga bisa keluar dari sini, ya. Jadi kita harus, karena ini kita sebenarnya anggap aja kita tuh memasang untuk yang kateter biasa, bukan untuk yang irigasi. Jadi kita biarkan saja dulu. Karena untuk yang kateter biasa itu tidak perlu diklem. Nanti setelah pada saat Bapak nanti praktik untuk irigasi akan Bapak klem dan kemudian Bapak pastikan tidak mengalir. Oke? Kemudian kita sudah selesai, kita rapikan pasien, kita tutup dan kita konfirmasi, Pak, bagaimana perasaannya Pak? Sudah agak lega, sudah agak kenceng lagi Pak perutnya Pak ya? Karena sudah banyak urin yang keluar gitu. Setelah selesai kita bereskan arat, bereskan pasien, kemudian kita terminasi. Jangan lupa selalu ucapkan salam. Baiklah Pak, terima kasih Pak. Saya nanti kalau misalnya ada sesuatu atau keluhan apapun bisa hubungi kami di ruang perawatan. Kemudian kita kembali ke ruang perawatan dan kita dokumentasikan. Oke, itu jadi untuk perawatan kateter. Jadi sebenarnya intinya adalah bagaimana kita bisa memasukkan kateter ke dalam uretra pasien, urinnya keluar, balonnya sudah mengembang dan aman semuanya, tidak ada terjadi kendala dan apapun. Baiklah, cukup sekian Bapak Hedi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.